Allahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Faulaika ilahu wahid falahu aslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahina bi aqiqatihi tazbahu yauman sabihi wa yuhlak ra'sahu wa yusamma fihi rahul Tirmizi. Sadaqallah sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Adi Rianto, Pak Jumadi, Pak Ahmad Fadilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Yang hari ini tujuan kami adalah yang pertama bersilaturahim kepada bapak-bapak. Yang kedua mengenalkan satu program dari Yayasan Amalia Asra, khususnya program akikah. Perlu diketahui bahwa akikah ini timbul dari improvement dari program-program kurban yang kita jalani tiap tahun. Alhamdulillah kita di challenge bagaimana kita kerjasama dengan para peternak bisa mendapatkan penghasilan tiap bulannya gitu. Alhamdulillah timbullah satu program yang namanya akikah. Target kami di sini adalah bagaimana bisa sebanyak mungkin para peternak itu lebih sejahtera dan penyerapan di tenaga kerja. Seperti itu. Alhamdulillah program ini berjalan, dan yang menariknya dari program ini tentunya hewan yang kita sediakan itu udah kita seleksi seperti itu. Bahkan para customer yang memang mau mengakikahkan di layanan akikah Amalia ini, insya Allah bisa memilih langsung ke kandang. Dan juga kita juga dipotong secara syar'i dengan bersertifikat BNSP. Juga yang menarik lagi adalah variatif di masakan, dari mulai dapur hingga pengantaran. Alhamdulillah ini adalah satu program yang memang kita lakukan ya untuk membantu para peternak. Selanjutnya harapan kami di Yayasan Amalia Asra ini kita bisa kerjasamakan gitu kan dengan DKM, terutama terkait dengan margin keuntungan yang kami dapatkan. Tentunya nanti akan kita akan balikan lagi dengan program-program kegiatan-kegiatan sosial di DKM Al-Haqqul Mubin. Itu mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bisa menjadi kerjasama yang kekuatannya itu bukan kekuatan tapi kekuatan sosial gitu, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kami hormati, demikianlah program sepintas terkait dengan di yayasan. Baiklah, karena Ustadz sudah hadir di sini, insya Allah Ustadz akan membawakan tema akikah secara syariah. Ya, mudah-mudahan bahwa Bapak Ibu-ibu bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diberikan. Mata'anallaha bituli hayati bitahiyat tafaddal maskuro. Pada Ustadz Soehartono, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu ucapan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih banyak berikan nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang yang pada siang hari ini kita bisa duduk di majelis yang berbahagia rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan duduk-duduk kita dalam menuntut ilmu ini karena kecintaan kepada Allah, menjadikan insya Allah wasilah duduk-duduk kita di sini timbangan terberat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan wasilah kita insya Allah duduk-duduk di sini bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tahwaturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Betapa bahagianya kita bisa duduk semenit, 2 menit dalam rangka kita menuntut ilmu, karena ilmu adalah warisan yang diberikan oleh para nabi, para rasul untuk kita. Karena para nabi dan rasul tidak memberikan warisan harta dan kedudukan, tapi memberi warisan ilmu. Nah, inilah kita bisa duduk di sini, kita telah mengambil warisan ilmu, dan kita adalah orang-orang yang mendapatkan taufik, bukan hidayah lagi, taufik. Kita bisa duduk di sini dapat taufik, kalau nggak ada taufik Allah nggak ada. Maka itulah salah satu seseorang bisa mendapatkan ilmu, kata para ulama, sifat tawadhu, sifat merendahkan diri. Nah, waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang al-aqiqah. Al-aqiqah dari kata aqqa ya'iku aqqan wa aqiqatan, dari madda yamudu madan, artinya merobek. Nah, ya, definisinya ta'rifuha al-aqiqah hiya al-dhabihatu allati tadhhabu 'anil maulud. Al-aqiqah adalah, ya, kambing yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Ini akikah secara bahasa, secara takrif seperti itu. Jadi akikah adalah kambing yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Itu namanya akikah. Ya. Inilah, ya, kata ya, qala sahibul Mukhtar as-Sahah, al-aqiqah al-ikku bi kasr sya'r alladhi yulidu alikul maulid minan nas wal bahaim. Jadi akikah ini memang anak yang baru lahir yang tumbuh rambutnya, ya, rambutnya itu ada gitu. Maka inilah, ya, akikah itu juga disembelihkan kambing pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau ke hari 21, dari mulai hitungannya dilahirkan, bukan besoknya, dari mulai dilahirkan. Misalkan hari ini lahir nih, nah, dihitung 1 hari ini sampai ke-7, ya, itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada fulusnya boleh gitu, ya. Wa hukmuha, hukumnya akikah sunnatun muakkadun, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikkan Hasan dan Husain. Ini kalau orang mengerti di dalam sunnah namanya ittiba. Ittiba, mengikuti sunnah. Sunnah kalau menurut fikih dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau sunnah menurut hadis artinya ittiba. Nah, ini kita harus memahami. Kalau kita mengerjakan sesuatu adanya ittiba, nambah pahala tuh. Ya, seperti Bapak buka puasa, menyegerakan
itu sunnah. Tapi kalau bapak menyegerakan dengan korma, itu artinya ittiba. Jadi kita kalau melakukan akikah itu bukan sekedar sunnah, tapi ittiba benar-benar, karena sunnah muakkad. Nah ini ya, jadi sunnatun muakkadun walau kana al-abu masirun, walaupun bapaknya miskin. Bayangin tuh, jadi saking kepengennya harusnya kita ngumpulin ya, bukan malah sebelumnya gitu bikin selamatan, harusnya ngumpulin. Kepengen anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Inilah kedudukan akikah ya, sebagaimana Rasulullah melakukan akikah ya, bahwa Rasulullah bersabda, akah an Hasan wal Husain kibasan wa kibasan ya. Jadi Hasan dan Husain diakikahkan. Bahkan menurut mazhab ya, wayarul wujubuhal Laits wa Daud adz-Dzahiri, kata Imam Daud adz-Dzahiri wajib, karena Rasul nggak pernah ninggalin. Karena zahirnya. Jadi jangan, kalau kita melihat ulama itu subhanallah ya, jangan kita salahin, itu nggak kuat ya, memang dia berpendapatnya juga dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Dia menganggap emang Daud, emang Dzahiri itu memang Daud ya, namanya Daud al-Dzahiri, zahirnya ayat, zahirnya hadis gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, ini Rasulullah melakukan seperti itu ya, bahwa akikah itu dilakukan oleh Rasulullah ya. Li'annal akikah la yajuzu fiha musyarakah, tapi akikah nggak boleh patungan, beda sama korban. Korban sapi boleh patungan, akikah nggak boleh. Nah ini bedanya ya. Jadi inilah akikah yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu malin rahinatun, setiap bayi yang lahir tergadai. Sampai begitunya ya, dia tergadai ya, bi aqiqati, dengan sebab akikahnya ya, yudbahu sabi'ah wa yulakhu yusamma, maka dipotongkan kambing pada hari ketujuh, dipotong rambutnya, dikasih nama. Kalau nggak bisa hari ketujuh, hari ke-14 atau ke-21, kalau nggak juga ya nggak apa-apa ya. Ini sunnahnya seperti itu, ini yang harus kita ambil. Wa an Salamah bin Amir radhiyallahu an qala ma'agulamun aqiqatun, bersamanya bayi yang lahir itu ada akikahnya. Fa ahribu alidaman wa amtiru anhul ada ya, maka itulah tumpahkanlah darah, maksudnya sembelihlah kambing, sembelihlah ya, pemotongan di dalam ya untuk akikah ini. Wa amtiru anhul ada, sehingga dia akan bisa menghilangkan gangguan-gangguan. Subhanallah. Jadi niatkan, kita tuh kalau beramal, kita niatkan bahwa perintah itu begitu agung, baik perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah itu begitu agung. Jadi kalau antum tahu tuh sujud begitu besarnya, itu perintah Allah subhanahu ya. Jadi semuanya itu bisa besar, bisa hebat karena kebesaran perintah. Taat. Semua perusahaan itu pasti yang dicek pertama itu disiplinnya, absennya, itu udah tahu ya, pasti dilihat. Nah kita ini orang yang taat dalam apa? Dalam perintah, itulah takwa. Jadi kalau kita memandang semua perintah Allah dalam ketaatan, pahalanya kita bisa gede. Ini yang harus kita ambil. Maka itulah di dalam ibadah itu ada namanya al-jaudah, kualitas ya. Nanti adanya juga di dalam ibadah itu apalagi al-qaimah, kuantitas. Ada lagi masyakkah, susah. Orang miskin akikah beda pahalanya sama orang kaya. Susahnya, mohon maaf nih, bapak kerja di pabrik, apalagi yang megang mesin, puasa pahalanya lebih gede itu daripada yang kerja di office. Oh saya tahu pak, orang kerja di pabrik, saya tuh 33 tahun di Toyota, diproduksi itu terakhir yang namanya Toyota tuh 1,7 menit satu mobil.
Bapak bisa bayangin di lapangan. Tapi dengan semangatnya teman-teman kita kasih semangat, subhanallah. Inilah juga kita harus menjadikan akikah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran ini. Ya. Ini yang harus kita jadikan. Mayadbahu anil gulamil wal banat. Berapa yang disembelih untuk laki-laki dan perempuan? Min afdal ayadbahu anil wadi syattani mutaqaribitani syabhan wasanan. Kalau laki-laki afdalnya itu 2, ya, seumur, sama gedenya gitu. Jangan kita itu ya sama. Kalau kita pengen berkorban dalam hari nahar kan begitu, kambingnya yang bagus, sapinya yang bagus, nggak boleh yang cacat. Ah ini, jadi nggak boleh yang cacat. Apalagi mohon maaf gitu, kambingnya boleh nyolong, nggak boleh. Ya, sesuatu amalan-amalan kalau itu wasilahnya dilarang jadi haram dia. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran bahwa seperti wa'nal banat syatun. Syatun itu namanya kambing. Kalau bahasa kita sate. Itu bahasa Arab tuh enak. Kalau kita tahu akar-akar bahasa bisa. Ya. Enak banget gitu. Ya, laha, lahum, lahi. Nah, itu bisa kita rubah-rubah satu kata, bisa berubah-berubah itu bahasa Arab. Maka itulah indahnya kalau kita mempelajari bahasa Arab, apalagi uslubnya, gaya bahasanya. Salat kita, baca Quran kita, kadang-kadang kita berhenti sejenak. Nah, inilah ya kita diperintahkan seperti itu. Waktu dzabhi. Nah, ini waktu penyembelihan. Ya. Adzabhu yakunu yaumul sabi' ba'dal wiladah in yatasarra. Disunnahkan itu memotong hewannya hari ke-7 ya dari kelahiran kalau bisa, maksudnya kalau mudah, ya, in yatasarra, jika mudah, jika kita mampu bisa, ya. Wa illa fil yaumir rabi asyar, kalau enggak hari ke-14. Nah, ini yang harus kita ambil, hari ke-14. Wa illa fi yaumil wahid wa asyrain min yaumil ya wiladah, atau ya hari ke-21 dari kelahiran. Fa illam yastatir fi yaumin minal ayam, kalau juga nggak bisa, cari deh yang memang mampu harinya apa. Inilah akikah. Subhanallah. Cuman bedanya kalau korban mentak, kalau akikah bagusnya mateng. Bukan nggak boleh, boleh, bagusnya mateng. Ya, korban kenapa sunnahnya mentah? Kan ada orang yang pengen bikin kambing, apa ya, sate kambing, ada yang pengen digulai. Nah, itu kalau korban tuh begitu. Ini yang memang memberikan kepada kita bentuk akikah seperti itu. Ya, nah ini. Kata ulama, istama al-adiyah wal akikah. Ini gimana kalau akikah bertepatan dengan hari nahar? Nah, ini menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, qalatil Hambaliyah wa idza istama yaumul nahr ma'a yaumil aqiqah fa inna yumkin al-ittifaq bidzabhin waridin anhuma. Jadi satu aja deh. Ini menurut mazhab Imam Hambal. Tapi kalau memang kita mampu nggak masalah. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Kama idza istama al yaumul id yaumul jum'ah waqtasa ila wadhima. Sama seperti apabila hari nahar Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, mandinya sekali aja. Dia kiasnya seperti itu. Nah, ini kedudukan akikah begitu sangat besar. Ya. Tasmiyah wal hulq. Nah, ini penamaan dan pencukuran. Ya. Kata ulama, min sunnatil yakhtaru lil maulid ismun hasanun. Jadi kalau seorang anak baru dilahirkan di hari ke-7 itu kasih nama yang bagus, karena nama itu doa. Ya, nama itu doa. Ya. Wa yuhlaqu sya'ruhu wa tasaddaqu wasni fiddon in yatassaru dzalik. Maka dicukur rambutnya dan ditimbang
maka timbangan itu seberat perak disedekahkan kepada orang-orang miskin. Itu bentuk ketaatan. Kalau mampu, kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Kita udah motong juga ada alhamdulillah. Inilah kedudukan hakikah seperti itu. Ahabul asma, kata Rasul, ahabul asma Abdullah wa Abdurrahman. Ya, Abdullah wa Abdurrahman. Jadi juga jangan disalahin kalau orang-orang Padang, orang Jawa namanya, tapi maknanya bagus, nggak apa-apa, jadi doa itu. Ya, jangan disangka namanya itu. Ya memang namanya. Waktu itu saya di Madinah ketemu orang Aljazair. Mas Muhum, saya sebutin satu namanya orang Jawa semua. Limada? Huwa Jawa Gusto. Dia dari Jawa Tengah. Hal hunaka maujud fi Indonesia al ismu Ibrahim maujud. Lakin maknahu sahih, tapi maknanya bagus, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Oh, dia baru paham gitu ya. Karena nama itu adalah doa. Ini yang harus kita jadikan di dalam kita dalam berakikah seperti itu. Nah, ini. Apalagi al-udhun bi udhunil al-maulud. Mengadzankan kepada bayi yang baru lahir. Ini sunnah. Ya, jangan sampai kagak azanin. Ya, ini kata Rasulullah seperti itu. Min sunnatil yu'adzanu fi udhunil maulud yumna wa yaqima fil udhunil yusra. Jadi diadzankan pada kuping sebelah kanan. Ya, dikomatkan di kuping sebelah kiri. Nah, ini kenapa seperti itu? Nah, kata ulama liyakuna awlamatriku sama Allah, karena pertama dia disebutkan, didengarkan dengan nama Allah, nama tauhid, nama-nama besar Allah subhanallah. Ini subhanallah, inilah pendidikan akikah begitu ya. Jadi kalau kita jadikan ini standar kita ya, anak-anak kita itu subhanallah nilainya berkah ya. Al barokah ziyadatul khair ilal khair, keberkahan satu kebaikan. Bapak sekalian, ibu-ibu, ini yang harus kita fahamin. Anak itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak menjadikan orang-orang yang soleh dan solehah, dia jadi musuh kita nanti. Inilah hebatnya agama mengajak kita kepada nilai-nilai kebaikan. Ya, nah itulah diazankan. Ya, qala ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam adzana bis shalah fi udhunil Hasan ibnu Ali. Ya, dan juga mengiqamahkan di sebelah kiri. Jadi Rasulullah juga begitu, mengadzankan Hasan bin Ali dan mengqamatkan sebelah kirinya. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau sudah kalimat-kalimat tauhid didengarkan, yang pertama Allahu Akbar. Pak, yang susah ini kemarin saya ngasih sedikit orang Toyota manajer satu foreman baru pensiun, teman saya kasih tahu, ente harus ngerti rezeki itu, definisi rezeki dalam kitab Zubat itu dijelaskan. Rezeki sesuatu yang sudah kita nikmatin, yang sesudah kita infakin, sesudah yang kita pakai. Yang ente milik di bank itu baru milik, yang ente taruh banyak itu baru milik. Bisa habis nggak? Bisa. Yang di dompet bisa habis? Bisa. Jangan sampai nanti duit yang miliaran habis, kita meninggal jadi apa? Jadi rebutan warisan. Itu rezeki. Bapak dikasih kesehatan, itu mendapatkan rezeki. Ini yang harus kita ambil, menjadikan nilai-nilai ya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya bahwa akikah itu mempunyai hikmah yang begitu banyak ya, yang mana ini merupakan sunnah Rasul, cinta Rasul. Mau nggak nanti dibangkitkan? Kita salah satu merupakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga merupakan berbagi kita kepada fakir miskin ya. Ini jadi bentuk kepedulian dan juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya tahu orang pabrik itu waktunya mepet. Tadi saya bilang saya 33 tahun di Toyota. Ya. Jadi
beberapa direktur teman-teman saya, Ustaz, kita sama-sama. Jadi saya sempat menyelesaikan, karena saya dulu mau masuk Lipia tahun 80-an, nggak jadi. Akhirnya belajarnya bahasa Arabnya di swasta. Setelah kerja saya belajar gitu. Insya Allah antum-antum yang pengen belajar bisa nggak Ustaz? Bisa, bisa. Guru saya itu Mualim Safi Azami itu sampai doain saya, Ustaz, bisa Ustaz, orang anggap anak dapat ilmu laduni deh, gak tahu gue belajar susah. Bisa Ustaz, bisa. Bahasa Arab tuh kalau punya kesungguhan, insya Allah ya. Ini Ustaz Awan ini tiap Senin belajar bahasa Arab sama saya di Toyota, sama teman-teman Toyota, insya Allah ya. Jadi ini ya, kita pakai buku panduan yang dari Lipia dari dulu awal, insya Allah bisa, insya Allah ya. Ini aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.